Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah Yesus diangkat ke surga dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, kembalilah para rasul dari sana ke Yerusalem, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya. Setelah tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Dengan sehati mereka semua bertekun dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, hal-hal yang mulia dikatakan tentang Engkau, ya kota Allah. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang Engkau, ya kota Allah. Di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunnya. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang Engkau, ya kota Allah. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang Engkau, ya kota Allah. Tetapi tentang Sion dikatakan, tiap-tiap orang dilahirkan di dalamnya, dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang Engkau, ya kota Allah. Pada waktu mencatat bangsa-bangsa, Tuhan menghitung, ini dilahirkan di sana. Dan orang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai. Semua mendapatkan rumah di dalammu. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang Engkau, ya kota Allah. Baik pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah engkau, perawan Maria yang melahirkan Tuhan. Dan diberkatilah engkau, Bunda Gereja, yang menyemangati kami dengan roh putramu, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Waktu Yesus bergantung di salib dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya.
Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Paus Fransiskus pernah dalam satu kesempatan dia mengatakan, kalau ada orang Kristen yang tidak memanggil Maria sebagai ibu, maka dia adalah anak yatim piatu. Perayaan hari ini sungguh menjadi indah bahwa kemarin kita merayakan hari raya Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Dan kalau dalam gambar-gambar Pentakosta kita melihat Maria selalu berada di tengah-tengah para rasul. Dan hari kemarin juga kita peringati sebagai hari lahirnya gereja. Jadi gereja Katolik sangat terkenal dengan kebapaannya, artinya dari sisi pria tetap kita ditonjolkan. Tapi peranan Maria di sana, Maria ada di sana supaya menampilkan kelembutan dan keramah tamahan, kerahiman. Jadi ada sisi Petrinum yang mewakili kaum lelaki, tapi juga ada sisi Maryam yang mewakili kaum perempuan di dalamnya. Maria didaulat sebagai bunda gereja bukan tanpa dasar dan alasan. Karena sejak diminta oleh Yesus putranya menjadi bunda bagi murid-muridnya, maka Maria memainkan peranan yang penting setelah kenaikan Yesus ke surga, walaupun memang tidak tertulis di dalam kitab suci. Ia menjadi lambang pemersatu, dia menjadi tempat keluh kesahnya para murid, dia menjadi ibu yang memberikan ketenangan, kesejukan kepada murid-murid yang ketakutan. Karena itu ketika kita merayakan perayaan Maria adalah bunda gereja, kita mengingat bahwa Maria berada di jalan derita Yesus. Dia adalah wanita perkasa, dia adalah ibu yang tabah yang menyaksikan bagaimana para serdadu mencambuk tubuh putranya, memukulnya, memakunya, bahkan menikam, dan Maria harus memangku jenazah lunglai dari putranya. Dan ini mengungkapkan perjalanan gereja pesiara, di mana kita putra-putrinya juga mengalami hal-hal seperti yang dialami oleh Yesus. Pengalaman ditolak karena kita adalah orang Kristen, pengalaman dimusuhi, diancam, bahkan dibunuh. Dan para martir adalah bukti dari semuanya itu. Dan di masa ini ketika virus corona juga menyerang seluruh umat manusia, maka perayaan hari ini memberikan makna yang lain kepada kita. Bahwa dalam derita kita putra-putrinya, kita masih mempunyai seorang ibu yang selalu tanpa diminta pun, ia akan melakukan apa yang pernah dia lakukan di pesta perkawinan di Kana.
Dia tahu apa yang kita alami, Dia tahu apa yang kita derita, Dia tahu segala sesuatu. Karena itu tidak ada yang salah ketika di hari ini kita diingatkan bahwa melalui Bunda Maria kita sampai kepada Yesus. Kita yakin bahwa Yesus adalah penguasa berkat-berkat surgawi. Tapi ketika kita meminta melalui Maria, maka berkat-berkat itu juga tercurah dari jendela Bunda kepada kita. Semoga demikian.